Yerusalem menganggap ini kesempatan emas untuk menghancurkan kerajaan. Namun Baldwin membungkam keraguan itu dengan tindakan. Meski jarinya mulai kaku dan kulitnya luka-luka, ia menunggang kuda di garis depan, memimpin pasukan dalam ekspedisi militer ke Damaskus dan Mesir. Ia tahu bahwa kekuatan terbesar bukan pada otot, melainkan pada keyakinan dan strategi. Pertempuran Mount Gisart tahun 1179. Berita datang bahwa Saladin, penguasa besar Mesir dan Suriah, bergerak menuju Yerusalem dengan puluhan ribu prajurit. Baldwin, yang saat itu masih remaja, hanya memiliki sekitar 500 ksatria dan sejumlah pasukan infanteri. Para penasihat memintanya mundur ke kota, namun ia berkata, "Jika kita mundur hari ini, kita akan mundur selamanya. Tuhan memberi kita tanah ini, dan kita akan mempertahankannya, sekalipun hanya tinggal satu di antara kita yang hidup." Dalam pertempuran di Mount Gisart, Baldwin diikat ke pelana kudanya karena kakinya tak lagi mampu menopang. Namun ia mengacungkan salib perak tinggi-tinggi, memimpin serangan yang memukul mundur pasukan Saladin. Kemenangan ini membuat namanya melegenda di seluruh tanah suci. Bahkan musuhnya mengakui keberaniannya. Bab 3, kerajaan di atas kaki retak. Kemenangan tidak menghapus ancaman. Baldwin menghadapi intrik politik yang tak kalah mematikan dibandingkan pedang Saladin. Saudarinya Sibila menikah dengan Guy de Lusignan, seorang bangsawan yang dianggap Baldwin tidak cakap memimpin. Khawatir kerajaannya jatuh ke tangan yang salah, Baldwin membuat keputusan dramatis. Ia mengangkat keponakannya yang masih bayi, Baldwin III, sebagai pewaris takhta dan menunjuk seorang pemangku jabatan yang ia percayai. Langkah ini menimbulkan pertentangan di kalangan bangsawan. Namun Baldwin tidak goyah. Meski penyakitnya semakin parah, ia mulai buta di satu mata, jari-jari tangannya menghitam dan terlepas. Ia tetap memimpin sidang perang dan diplomasi. Ia mengirim utusan ke Eropa, meminta bala bantuan, namun dunia barat sibuk dengan urusan mereka sendiri. Bab Tafur, senja di Yerusalem. Tahun-tahun terakhir Baldwin adalah perjuangan melawan waktu. Tubuhnya melemah drastis. Ia harus diangkut ditandu saat memeriksa pasukan. Rakyat Yerusalem sering menangis melihat rajanya lewat. Namun Baldwin selalu memberi senyum tipis, seakan ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja demi mereka. Di tengah penderitaan itu, ia masih sempat mengatur strategi untuk mempertahankan kota suci. Ia tahu bahwa tanpa kepemimpinan tegas, Yerusalem akan jatuh. Sayangnya tak semua rencananya berjalan. Intrik keluarga, ambisi pribadi, dan lemahnya bantuan dari barat membuat segalanya semakin sulit. Bapufe, wafat Sang Raja Kudus. Pada tahun 1185, Baldwin IV menghembuskan napas terakhir di usia 31 tahun. Yerusalem berduka. Lonceng gereja berdentang panjang. Ia dimakamkan di gereja makam Kudus, di tempat yang sama ia dinobatkan. Banyak ksatria dan rakyat jelata datang,